Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Langit membiru,
burung-burung berkicau riang, mentari bersinar menyengat kulit manusia, tetapi panas terik menggigit tubuh insani. Kasih setia Tuhan merangkul umat, tidak membinasakan hidup manusia. Dengan mengucap syukur terhadap kasih Allah, mari kita naikkan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Sang Pengasih. Jemaat Tuhan, mari beribadah di minggu kedua sesudah Epifani. Tema pada ibadah hari ini adalah mendengarkan Kristus, menjamin masa depan, berdasarkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ke 11. Pemberita firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Rubenjo. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 383 bait pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kristus memanggil diriku, Juga memanggil dirimu untuk berpegang kebenaran firman-Nya.
Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita, didahului dengan pengakuan secara pribadi oleh jemaat. Kami sering alpa melakukan firman-Mu Tuhan, itu yang membuat kami terpuruk dalam aib dan celah. Namun mata Tuhan menculik umat di dunia, termasuk kami, anak-anak-Mu. Marilah kita sadar diri, mempunyai rasa malu untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga ayat 23. Kita perjanjian baru surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 23 yang mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan
sepanjang hidupku. Silakan duduk. Jemaat terkasih, kita akan mendengarkan pujian bagi nama Tuhan dari Calvary Choir GKI Pamulang. Dipersilakan. That saved the rest.
Jemaat Tuhan, tibalah kita untuk bersama-sama membuka, membaca, mendengar dan menyimak dengan baik firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama, yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil atau Injil menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Kitab Perjanjian Baru Injil menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jika Bapak Ibu Saudara telah mempersiapkannya, kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami membutuhkan Roh Kudus, sebab konsentrasi kami gampang sekali buyar. Seringkali kami tidak fokus dan kami kehilangan keseriusan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saat ini dengan sukacita kami mendengarkan firman-Mu, dan kemudian kami dengan sukacita juga melakukannya dalam kehidupan beriman. Di dalam Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Firman Tuhan pada ibadah saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang menyatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang tidak baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
silakan duduk. Dengar, percaya, hidupi. Saudara, 3 hal itu amat penting, sangat penting, vital, sangat urgent untuk kehidupan spiritualitas kita, kehidupan iman saudara dan saya dalam situasi apapun. Dengar, percaya, dan hidupi. 3 hal yang penting dan sangat penting sebenarnya, tetapi saudara kekasih Kristus, prakteknya susah. Prakteknya tidak semudah membalik telapak tangan. Hal yang pertama tentang dengar, hal mendengar. Pendengar yang baik adalah bukan saja mendengar dengan telinga, tapi dia mendengar dengan hati. Pendengar yang baik, dia tidak hanya melihat matanya, tetapi dia mencerna setiap kata-kata yang dibicarakan oleh orang yang memberikan nasihat, yang menyampaikan firman Tuhan dan seterusnya. Apakah mendengar itu suatu perkara yang gampang? Tidak. Ada begitu banyak orang memang sepertinya dan kelihatannya mendengar, tetapi sebenarnya dia tidak mendengar. Justru dia mendengar suara-suara yang lain. Saudara kasih Kristus, Injil menurut Yohanes ini adalah Injil tentang percaya. Temanya satu saja, intinya satu saja, Injil tentang percaya. Dan ketika kemudian disampaikan atau dikatakan Injil ini adalah Injil tentang percaya, maka saudara, dasarnya tentu bukan logika, tapi dasarnya adalah keyakinan kita pada yang ilahi, pada Yesus. Itulah ya saudara kasih Kristus yang terlihat dalam peristiwa mujizat Yesus yang pertama dalam perkawinan di Kana. Sebuah peristiwa yang kemudian direkam, dicatat oleh Injil Yohanes, dan kemudian ada dialog, ada sebuah kisah atau peristiwa perkawinan yang memang biasa dan sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi, termasuk juga kita di zaman sekarang. Dan saudara pasti paham ketika menggelar sebuah acara pesta perkawinan, resepsi perkawinan, seluruh panitia, tuan rumah, mempelai laki-laki dan perempuan, semuanya berusaha untuk menyiapkan makanan, minuman dengan cukup. Tetapi saudara kasih Kristus, kita juga paham ketika kemudian dalam pesta perkawinan itu kemudian katakanlah nasinya habis, katakanlah lauk pauknya habis, sedangkan orang lain masih banyak yang belum makan. Malu. Orang tua, mempelai laki-laki dan perempuan, panitia akan malu. Itu juga yang dirasakan oleh Ibu Yesus. Tamu masih banyak. Tamu masih ingin minum anggur dari tuan rumah. Tetapi kemudian realitanya adalah bahwa anggur mereka habis. Ya, kita bisa berpikir, kita bisa bayangkan bahwa mungkin memang anggurnya tidak banyak persediaannya, tetapi juga mungkin tamunya yang datang berjubel, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti dalam sebuah perkawinan ketika anggur itu habis,
Lalu kemudian ketika anggur itu tidak lagi bisa disediakan, maka orang yang mengundang akan merasa malu. Tetapi saudara kasih Kristus, yang menarik dari bacaan kita adalah bahwa ketika kemudian Ibu Yesus menyampaikan tentang realita dengan masalah yang terjadi, pergumulan yang terjadi ketika kemudian mereka kehabisan anggur, kekurangan anggur, sebagai seorang ibu yang penuh dengan kecemasan, dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus paham, ngerti apa artinya sebuah pesta kehabisan anggur. Tetapi saudara kasih Kristus, ada yang menarik dari di ayatnya yang keempat ketika Yesus bertanya kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ada semacam percakapan atau dialog yang memang di satu sisi Yesus tidak ingin diatur oleh manusia, bagaimana rencananya dan seterusnya, tetapi di sisi lain dia melihat bahwa ada kebutuhan pertolongan dari orang-orang yang ada di pesta itu. Dan kemudian kita membaca bahwa akhirnya kemudian Yesus menyuruh pelayan-pelayannya, pelayan-pelayan dalam pesta itu untuk kemudian mengisi tempayan-tempayan yang kosong dengan air. Dan catatan kita adalah, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Di ayat ke-8, lalu mereka pun membawanya. Tidak ada protes, tidak ada perdebatan, tidak ada kebingungan, tidak ada sesuatu yang kemudian membuat mereka yakin gak nih? Ini orang nyuruh kita begini, apa betul ini? Yang diperbuat oleh pelayan-pelayan itu dan yang diyakini oleh Ibu Yesus adalah bahwa Yesus bisa dan sanggup membuat mujizat. Itu saja, titik, percaya. Saudara, hal percaya kepada seseorang itu sekali lagi juga tidak mudah. Dua sahabat yang sejati, sudah pasti di dalamnya ada saling kepercayaan, saling percaya satu dengan yang lain. Beda dengan yang bukan sahabat sejati atau sahabat biasa saja. Hal kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun berdasarkan saya percaya loh semua tentang saya kepada Anda, pada kamu juga. Dan oleh karena itu yang saling mempercayai ini memegang kepercayaan itu dengan baik. Dan Kristus yang mau disampaikan atau yang mau diungkapkan oleh Ibu Yesus dan pelayan-pelayan itu. Dan yang terjadi adalah air-air itu menjadi anggur. Dan bukan sembarang anggur, tetapi anggur yang terbaik. Dan apa yang kemudian terjadi saudara kasih Kristus ketika kemudian pemimpin pesta itu, mempelai laki-laki menyaksikan semuanya itu, terkagetlah mereka, terkagum-kagumlah mereka. Dan mereka tidak tahu dari mana itu anggur. Yang tahu hanya Ibu Yesus dan pelayan-pelayan itu saja dan murid-murid Yesus. Perbuatan mujizat yang luar biasa itu tidak diketahui orang banyak. Perbuatan surgawi itu tidak perlu diketahui oleh orang banyak. Yang paling penting adalah yang di sekitar Yesus, mereka percaya bahwa dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Hanya itu. Yang diinginkan dari Yesus adalah ketika mereka mendengar, ketika mereka percaya, lalu mereka hidupi. Saudara tidak akan terbangun spiritualitas saudara, saudara tidak akan terbangun atau iman saudara bertumbuh hanya karena saudara mendengar. Tidak sampai hanya di situ. Iman saudara bertumbuh, kehidupan rohani saudara bertumbuh dengan sehat, dengan baik, tidak hanya sekedar saudara mendengar. Tetapi apakah saudara percaya dengan apa yang disampaikan?
Apakah saudara percaya dengan khotbah hari ini? Apakah saudara percaya dengan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, pagi ini kepada saudara? Ataukah hanya saudara sekedar rutinitas ibadah kita? Pertumbuhan iman saudara harus didasari pada dua itu. Dan yang ketiga, hidupi saudara. Lakukan. Seorang pendeta mungkin dia jago sekali berkhotbah, pandai sekali merangkai kata-kata. Seorang pelayan firman mungkin hebat, mempengaruhi massa, mempengaruhi jemaat dengan khotbah-khotbahnya. Mungkin dia cakap merangkai kata-kata, dia berpuisi dengan bagus sekali. Dia menyampaikan dengan penuh wibawa, otoritas ilahi dan sebagainya. Tetapi ketika dia tidak melakukannya, tidak ada artinya khotbah itu bagi dirinya, bagi saya dan bagi saudara. Ketika hanya sebagai sekedar sebuah teori tetapi tidak dipraktekkan, hanya dengar, percaya tetapi tidak dihidupi, maka iman saudara akan tetap stuck. Dia tidak maju, tidak berkembang, tidak berbuah, tidak berakar, tidak bertumbuh. Dia hanya di tempat, jalan di tempat, hidup memang hidup, terlihat memang Kristiani, tetapi sebenarnya dia tidak menghidupi firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Disinilah letak sebenarnya. Mungkin dari segi jumlah orang Kristen itu begitu banyak, bertambah-tambah setiap tahun, setiap bulan, mungkin setiap minggu. Tapi apakah bertambah juga kualitas iman dan kehidupan orang-orang Kristen? Sebuah renungan yang harus serius kita renungkan bersama. Oleh karena itu, saudara kasih Kristus, apa yang mau kita lakukan dengan firman Tuhan dalam konteks kita sekarang ini? Bisakah Yesus membuat mujizat kemudian menghilangkan COVID-19 ini? Bisakah Yesus kemudian membuat mujizat dalam hidup saudara? Pergumulan berat saudara kemudian diangkat oleh Tuhan dan saudara akan lepas dari pergumulan itu? Ya. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Kalau saudara percaya. Tetapi iman Kristiani, iman yang sehat, iman yang dewasa tidak hanya terletak apakah kemudian ada mujizat. Tidak. Iman yang dewasa adalah iman yang kemudian dia bergumul, berjuang dengan persoalan-persoalan. Meskipun Tuhan belum menyelesaikan persoalannya, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dia. Itu iman yang dewasa. Iman yang dewasa tidak terbentuk atau tidak terjadi secara instan. Banyak kali dan acap kali kita mau selalu Tuhan membuat mujizat buat kita. Lalu kemudian ketika itu tidak terjadi, kita kecewa. Tetapi saudara, sebagai warga gereja, sebagai murid-murid Yesus, iman yang dewasa adalah iman yang dalam setiap perkara dia tidak kehilangan percayanya pada Tuhan. Di setiap kejadian dan peristiwa, suka duka, pahit dan manis dan seterusnya, dia tidak akan meragukan kuasa Tuhan. Dia tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan juru selamatnya, dan dia hidupi iman itu. Meskipun dia harus berjuang dengan persoalan-persoalan yang berat. Bagaimana saudara? Mujizat ini terjadi lama sekali. Peristiwa ini tercatat sudah lama sekali. Apakah saudara dan saya yang di abad 21 ini masih percaya dengan ini? Atau mungkin sudah bergeser kepercayaan kita dengan yang lain? Mendengarkan Tuhan Yesus menjamin masa depan saudara. Apakah saudara percaya itu? Amin.
anak Tuhan, pelayan umatnya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya untuk pulang bagimu. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang baik masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk penyelenggaraan pemerintah dari pusat sampai ke pelosok daerah terpencil, khususnya Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Doa kami untuk TNI dan Polri, DPR dan MPR, korban bencana alam yang terjadi di Indonesia, pergumulan tentang pandemi COVID-19, khususnya di Bali. Doa kami untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan seluruh gereja yang ada, Majelis Saudara GPIB, Mupel-Mupel GPIB, pendeta-pendeta diaken penatua di lingkup GPIB dan sinodal, sampai di jemaat-jemaat di pos-pos Pelkes. Untuk PGI dan PGIW, kami pun berdoa. Pada jemaat yang mengalami kedukaan, keluarga Nyonya Nimade Martini Pati, sektor Kalvari, keluarga Iwayan Suparta dan keluarga Raymond Armando Dias, sektor Nebo dan Galilea, keluarga Nyonya Sondang Sirait, Panggabean, sektor Galilea. Kami berempati dengan keluarga-keluarga ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa memang kehidupan akan diakhiri dengan kematian, tetapi kasih Tuhan akan tetap abadi bagi kami yang percaya. Kami doakan bagi jemaat yang sakit dan dirawat di rumah sakit, Ibu Mutmainah Joni, Ibu Sondang Sirait Panggabean. Tuhan tolong mereka juga agar mereka percaya bahwa salib-salib itu harus mereka pikul dengan setia. Meskipun mungkin tubuh mereka sakit, mereka meringis dan mereka kesakitan, tetapi iman mereka akan mengalahkan rasa itu semua. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang bergumul dengan persoalan-persoalan ekonomi, keuangan, suami-suami yang belum bekerja, anak-anak yang membutuhkan biaya-biaya sekolah yang tidak sedikit. Situasi yang sekarang terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kami doakan juga ya Tuhan, bagi jemaat-jemaat ya Tuhan yang saat ini sedang merencanakan perkawinan, ibu-ibu yang sedang mengandung dan akan melahirkan anaknya, jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik pribadi maupun perkawinan. Terima kasih untuk presbiter yang bertugas dalam video streaming ini, multimedia, dan fotografi, fotografer yang mengambil gambar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, terimalah permohonan kami demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan sebuah pujian dari vokal grup Talenta Sektor Pelayanan Saron. Dipersilakan. Siapa yang tak pernah berbuat dosa? Siapa yang tak pernah berbuat salah? Mari, mari datang kepada Yesus. Dia akan mengampunimu. Jangan pernah merasa takut bila harus mengaku salah. Tuhan Yesus sudah mengetahui, Dia mengenal segenap hidupmu. Jangan pernah merasa malu bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Semerah apa dosa-dosamu, sepahit apa masa lalu, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Na 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 na, na 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 na, na na na. Jangan pernah merasa takut bila harus mengaku salah. Tuhan Yesus sudah mengetahui, Dia mengenal segenap hidupmu. Jangan pernah merasa malu bila memang terlanjur salah.
Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Semerah apa dosa-dosamu, Sepahit apa masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi. Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 292 bait yang pertama. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, Engkaulah sumber hidup manusia. Engkau Allah Maha Baik, sumber berkat kami. Tuhan, berikan berkat-Mu untuk kami setiap saat, juga persembahan yang kami berikan ini. Kami yakin bersumber daripada Tuhan, yang kami terima dengan cara yang baik. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini. Biarlah tangan-tangan yang mengelolanya penuh dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta Jumat hari ini, Minggu tanggal 17 Januari 2021 sebagai berikut.
Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Epifani. Kepada Ibu Bapak Jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga, kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Informasi peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Cali Sulilatu, anggota Jemaat GPM Jemaat Galata ATP Kecil Ambon, dengan Saudari Juniati Anggita Putri Antari Wulandari Gorogaji, anggota Jemaat di sektor pelayanan Nebo. Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 12.00 WITA bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. Pengembalaan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 15.00 WITA. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila semua persyaratan lengkap. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dan untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Ibu Bapak warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan imbauan dari Majelis Sinode GPIB. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat memasuki minggu kedua sesudah Epifani. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.